Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana, NPM 5016166. Baiklah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi pramuka penegak. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang A. Pengertian dari pramuka penegak. Pramuka penegak pada hakikatnya berasal dari dua kata, yaitu pramuka dan penegak. Penegak sendiri lahir dari kata dasar tegak. Apabila disatukan, maka pengertiannya berdiri tegak sendiri dengan kemampuan dan kekuatan diri sendiri, yang tentunya tak bisa terlepas dari arahan orang dewasa. Pramuka penegak adalah golongan dalam pramuka untuk seseorang yang berusia 16 tahun sampai 20 tahun. Salah satu syarat menjadi pramuka penegak. Dari pengertian pramuka penegak yang saya jelaskan, pramuka penegak juga memiliki tingkatan. Yang pertama, penegak bantara. Penegak bantara adalah seseorang yang dinilai sudah sadar akan dirinya, sadar dan fungsinya sebagai bagian masyarakat. Dua, penegak pelaksana adalah pelaksanaan jati diri sebagai seorang pramuka agar ia mampu menerapkan sebuah potensi yang dimiliki dirinya agar lebih baik lagi. Setelah tingkatan dalam pramuka penegak tersebut, ada beberapa istilah yang harus dipahami oleh seseorang yang akan menjadi pramuka penegak. Pertama, ambalan. Ambalan ialah suatu wadah pembinaan bagi pramuka penegak di tingkat gugus depan. Dalam ambalan ini terdiri dari penegak, calon penegak, dan tamu ambalan. Yang kedua, Dewan Kerja. Dewan Kerja ialah suatu wadah pengembangan mengenai kepemimpinan yang dilakukan dalam pramuka penegak dan pramuka pandega di tingkat yang beranggotakan pramuka penegak dan pramuka pandega. Yang ketiga, Satuan Karya ialah suatu wadah pembinaan dalam pramuka penegak dan pramuka pandega yang bertujuan untuk menambah keterampilan juga pengetahuan khusus. Yang keempat, kelompok kerja ialah suatu wadah pembinaan dalam pramuka penegak dan pramuka pandega yang bertujuan untuk proses belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan tertentu dalam upaya membentuk kepribadian yang lebih baik lagi. Yang kelima, Saga Kerja ialah suatu wadah pembinaan dalam pramuka penegak dan pramuka pandega untuk melaksanakan berbagai program kegiatan. Biasanya, satuan kerja terdiri dari pramuka penegak dan pramuka pandega yang dinilai mempunyai tugas melaksanakan program kegiatan ambalan dan rencana dari Dewan Kerja. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan dari pengertian dan tingkatan dari pramuka penegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haziza Putri Lestari, NPM 5017154. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penegak, kode kehormatan pramuka penegak. Sebagaimana golongan anggota gerakan pramuka lainnya, pramuka penegak memiliki kode kehormatan yang terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka yang artinya janji. Penegak disebut sebagai Trisatya yang terdiri atas 3 butir janji. Sedangkan Dharma Pramuka yang artinya ketentuan moral, penegak disebut sebagai dasar dharma yang terdiri atas 10 butir sikap dalam norma tindakan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kepramukaan maupun di luarnya. Yang selanjutnya yaitu pengorganisasian pramuka penegak. Pramuka penegak dikumpulkan dalam kelompok atau satu terkecil disebut sangga yang terdiri atas 4-8 pramuka penegak. Sangga dinamai dengan nama-nama perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana atau nama-nama lain sesuai dengan aspirasi anggota sangga. Sangga dipimpin secara bergantian oleh pemimpin sangga disingkat Insa yang
dipilih oleh anggota sangga yang bersangkutan. Dalam pramuka ada yang disebut dengan ambalan juga dibentuk Dewan Ambalan Penegak atau Dewan Penegak yang diketuai oleh peradangan dengan bantu oleh perangkatnya seperti pemangku adat, kerani, sekretaris bendahara, dan beberapa anggota dengan masa bakti selama 1 tahun tugas Dewan Penegak. Antara lain merancang dan melaksanakan program kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, merekrut anggota baru, membahas pelaksanaan kegiatan, merekrut anggota baru, membantu sangga dalam mengintegrasi anggota baru dalam sangga, menyiapkan materi yang akan dibahas dalam majelis penegak. Selain itu, untuk membina kepemimpinan dan rasa tanggung jawab, dibentuklah Dewan Kehormatan Penegak yang bertugas menentukan pelantikan, penghargaan atas prestasi, atas pelanggaran terhadap kode kehormatan, serta merehabilitasi anggota ambalan. Sistem tanda kecakapan kepramukaan penegak. Kecakapan pramuka penegak terdiri atas kecakapan khusus dan pramuka Garuda. Kecakapan umum ditempuh dengan menyelesaikan syarat kecakapan umum SKU yang terdiri atas 2 tingkat, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Kecakapan khusus dicapai dengan menyelesaikan syarat kecakapan khusus yang memiliki tingkatan, yaitu purna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari dengan NPM 5017186. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pramuka pandega. Baik, saya akan menjelaskan apa itu arti pandega. Pandega adalah golongan sekaligus sebutan bagi anggota gerakan pramuka setelah penegak, yaitu berusia rata-rata 21-25 tahun. Nah, pandega merupakan golongan peserta didik terakhir dalam gerakan pramuka setelah pramuka siaga. Usia tak dengan usia sampai dengan 7-10 tahun. Pramuka penggalang yaitu dengan usia 11-15 tahun, dan penegak dengan usia 16 sampai dengan 20 tahun. Nah, dalam bahasa Inggris, pandega biasanya disebut sebagai senior rover. Istilah pandega mempunyai arti pramuka atau ahli yang mengandung filosofi romantis pejuang bangsa Indonesia, di mana setelah masa menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia dilanjutkan dengan masa memandegani pelaksanaan pembangunan negeri di Indonesia. Nah, pada kehormatan pramuka pandega, yaitu seorang pramuka pandega sama dengan kode kehormatan pramuka penegak atau anggota pramuka dewasa lainnya. Pada kode kehormatan terdiri atas satya atau janji pramuka yang disebut Trisatya dan Dharma Pramuka. Ketentuan moral yang disebut dengan Dasa Dharma. Adapun bunyi Trisatya dan Dasa Dharma untuk pramuka pandega adalah sebagai berikut. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalani kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengandalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, meliputi Dasa Dharma, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah.
rela menolong dan tabah, rajin, terampil, dan gembira, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, terakhir suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengorganisasian Pramuka Pandega yaitu adalah dihimpun dalam satu yang dinamakan racana, yaitu suatu racana pandega ideal beranggotakan antara 10 sampai 30 pramuka pandega. Racana dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang disebut dengan reka. Racana pandega menggunakan nama dan lambang yang dipilih sesuai dengan aspirasi anggota dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan racana. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi Pandega, Pramuka Pandega. Saya Desi Lestari dengan NPM 57186 dari kelompok 5 dengan materi 6 mengucapkan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, mengikuti dasar dharma. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil, dan gembira, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, terakhir suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengorganisasian Pramuka Pandega yaitu adalah dihimpun dalam satu yang dinamakan racana, yaitu suatu racana pandega ideal beranggotakan antara 10 sampai 30 pramuka pandega. Racana dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang disebut dengan reka. Racana pandega menggunakan nama dan lambang yang dipilih sesuai dengan aspirasi anggota dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan racana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Ningsih, NPM saya 5798. Salam Pramuka. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yaitu Pandega. Dewan Kehormatan Pandega adalah dewan yang dibentuk untuk mendampingi Dewan Pandega. Tugas Dewan Kehormatan Pandega yaitu menentukan pelantikan, memberikan penghargaan kepada pandega yang berprestasi, memberikan tindakan hukuman atas pelanggaran terhadap kode kehormatan, rehabilitas anggota rencana pandega. Sistem tanda kecakapan Pramuka Pandega terdiri atas kecakapan umum, kecakapan khusus, dan Pramuka Garuda. Kecakapan umum ditempuh dengan menyelesaikan syarat kecakapan umum atau disebut SKU yang terdiri atas satu tingkatan yaitu Pandega. Kecakapan khusus dicapai dengan menyelesaikan syarat kecakapan khusus atau yang disebut SKK yang memiliki 3 tingkatan yaitu Purwa, Madya, dan Utama. Setelah menyelesaikan syarat kecakapan umum Pandega, maka seorang Pandega dapat menempuh syarat Pramuka Garuda atau dengan bahasa Inggrisnya itu Angel's Code. TKU atau yang disebut tanda kecakapan umum dipasang di bahu pakaian. Selanjutnya yaitu lain-lain tentang Pramuka Pandega. Di samping hal di atas, maksudnya itu di dalam buku ini Pramuka Pandega bisa disingkat dengan huruf D dan menggunakan kode warna coklat. Upacara dalam ambalan penegak menggunakan formasi barisan atau disebut bersaf dengan pimpinan rencana di paling kanan. Bentuk barisan ini mengandung filosofis terbukanya pandangan dan pola pikir para pandega dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan sekitarnya. Arti dan kiasan istilah-istilah dalam Pramuka Pandega yaitu istilah Pandega mempunyai arti pemuka atau ahli. Hal
berdasarkan romantisme perjuangan bangsa Indonesia, di mana setelah masa menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia dilanjutkan dengan masa memandegani pelaksanaan pembangunan di negeri Indonesia. Rencana mempunyai arti dasar penyangga tiang bangunan yang dalam bahasa Jawa disebut umpa. Rekap mempunyai arti menyusun, mengatur, atau mengarang. Baik-baik, Pramuka Pandega bersama Pramuka Penegak dapat mengikuti atau bergabung dengan satuan karya Pramuka atau yang disebut dengan Saka. Semisal Saka Wira Kartika, Saka Dirganatara, Saka Kencana, Saka Bakri, dan lain-lain. Pramuka Pandega bersama Pramuka Penegak dapat juga menjadi anggota Dewan Kerja, baik di tingkat cabang atau disebut DKC atau daerah, atau bisa juga disebut DKD maupun nasional, yaitu DKN.